Salam sejahtera bersama GPDI YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiring. Kami bersyukur dan berterima kasih, memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh percaya padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta Allah yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta Allah yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta Allah yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Waktu ini akan berakhir dan kami tidak bisa putar mundur waktu yang ada dalam hidup ini. Orang lahir, menjadi anak, remaja, pemuda, dewasa, tua, dan masuk ke dalam kubur. Tidak ada manusia yang bisa mengubah waktu dalam hidupnya untuk mundur ke belakang. Maka selama kami ada waktu diberi Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Sebab ada masanya kami tidak bisa dengar. Terima kasih buat kesempatan ini. Engkau berkenan memperdengarkan firman-Mu bagi kami semua, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, jemaat-Mu, keluarga kami, dan semua orang-orang yang menyaksikan YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiring. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berjaga-jaga, itulah tema yang akan kita renungkan pada hari ini. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga tentu berkaitan dengan waktu. Oleh karena itu, mendasarinya supaya tidak liar pengajaran, mari kita lihat Alkitab di dalam Matius pasal 24 ayat 37. Kita harus kembali kepada Alkitab ini. Nubuat pun kalau tidak ada di dalam Alkitab itu bisa nubuat. Jadi harus betul-betul ada di dalam Alkitab yang sudah dikanonkan,
Ya. Haleluya. Matius 24 ayat 37 sampai dengan 42. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar baju kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Cocok sekali lagu yang barusan kita nyanyikan. Sudahkah kita siap sedia bila mana Tuhan Yesus datang? Yesus pasti datang. Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus pasti datang. Sebab kenapa? Karena Tuhan Yesus bukanlah sekedar nabi, tapi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kedatangannya pertama adalah saat Dia menjelma jadi manusia, yang kita peringati pada hari Natal. Ya, yang kedua Dia akan datang. Haleluya. Kalau pertama karena datangannya sebagai raja. Haleluya, sebagai raja, penebus, penyelamat. Yang kedua kali Dia datang, yaitu Dia sebagai hakim, mengetok palu untuk memvonis seseorang ke neraka dan ke surga, menerima upah di bumi dan di surga yang dia lakukan perkara-perkara di selama di 2 tempat yang saya sebutkan itu. Nah, saudara-saudara, untuk itu kita diminta berjaga-jaga. Perhatikan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, kejadian itu diambil persisnya seperti zaman Nuh. Pada zaman Nuh, kalau kita mundur ke belakang kitab Kejadian, semua orang sibuk dengan keadaannya. Semua orang sibuk dengan handphonenya sekarang ini. Haleluya. Kalau dulu sibuk dengan segala sesuatu yang dia punya, sekarang orang sibuk dengan handphonenya. Sekarang orang sibuk dengan media sosialnya. Lupa dia baca Alkitab. Memang di dalam handphonenya ada Alkitab, tapi jarang dia buka. Saya katakan kata jarang, sebab ketika dia ke gereja, dia bawa Alkitab suci di handphonenya. Tapi ketika pendeta menyampaikan firman Tuhan, mengajak membaca, dan begitu selesai dibaca, maka dia akan tutup Alkitab itu aplikasi Alkitab itu, dan dia akan buka aplikasi media sosial. Dan lebih ironisnya, gereja-gereja sekarang kan sudah meninabobokan jemaat dengan adanya LCD projector. Jadi kita tidak perlu bawa Alkitab, sudah ditampilkan, kita tinggal duduk. Nah, itu memang tidak salah. Tapi saya mau berkata, kedisiplinan kita dibutuhkan untuk membaca Alkitab. Itulah salah satunya bagi kita untuk mempersiapkan diri berjaga-jaga waktu kedatangan Tuhan. Bukankah waktu pada zaman Nuh, orang-orang tidak mempedulikan Tuhan, tidak mempedulikan rohaninya, dan saatnya Tuhan akan menghukum bumi dan mereka binasa semua. Hanya ada 8 yang selamat, Nuh dan haleluya, anak-anak mantunya. Haleluya, haleluya. Dan pada saat itu saya bisa gambarkan begini, saat Nuh membuat bahtera di atas gunung oleh perintah Tuhan. Orang bilang, Nuh orang goblok bikin kapal di atas gunung. Nelayan bikin kapal di pinggir laut saja mengalami kesusahan menarik kapal itu ke laut setelah selesai dikerjakan. Ini di atas gunung, mereka akan menganggap itu goblok. Bukankah sekarang ini, hari-hari ini, orang berkata,
Orang yang beribadah, orang yang ke gereja adalah orang-orang goblok, orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Saya mau berkata, haleluya, orang-orang itu yang akan masuk ke dalam penghukuman nantinya. Saudara, bukankah orang-orang yang berkata, orang-orang yang membaca Alkitab adalah orang-orang yang kurang kerjaan? Perhatikan, mereka akan diminta pertanggungjawaban nanti. Berjaga-jagalah. Dan apalagi yang disebutkan di dalam ayat yang sudah kita baca. Di samping kita melihat peristiwanya Nuh, kita akan mengerti nanti bahwa ketika ada dua orang di ladang, ya, yang satu diangkat tiba-tiba, temannya tertinggal. Begitu singkatnya waktu itu. Dan ada aktivitas penggilingan gandum, ya, mengirik gandum dua wanita. Yang satu diangkat karena yang satu tidak siap, ditinggalkan. Jadi saudara, siap atau tidak siap, Tuhan pasti datang. Perhatikan, saudara tidak siap atau tidak siap, Tuhan pasti datang. Maka dari itu, persiapkan mulai dari sekarang. Engkau setia ke gereja, engkau baca Alkitab, engkau beribadah dengan setia. Lestarikan itu, jaga itu. Kami setiap pagi 4.30 beribadah subuh kepada Tuhan. Berpuluh-puluh tahun kami lakukan itu, kami kerjakan itu, dan kami belajar mempersiapkan diri. Memang agak sulit ya, pagi-pagi kita yang sangat dingin sekali cuacanya, kita harus menyentuh air begitu ya untuk menyuci wajah dan lain sebagainya begitu. Ada rasa malas, tapi kami mau kalahkan rasa malas kami untuk mempersiapkan diri kami kelak Tuhan datang. Entah dia malam hari, sore hari, pagi hari, kami sudah siap. Saya mengajak pemirsa, jemaat, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, persiapkan dirimu. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama. Belum tentu engkau sebagai hamba Tuhan sudah siap. Mari persiapkan sama-sama. Saya pun lengah kadang, tapi mari kita saling mengingatkan untuk mempersiapkan diri. Berjaga-jagalah untuk kita mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta Allah yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh percaya padanya? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta Allah yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami akan menyibukkan diri dengan firman Tuhan, membaca firman-Mu, agar kami berjaga-jaga kelak Engkau datang, kami kedapatan siap sedia. Jangan izinkan kami Roh Kudus untuk terlena dengan keadaan dunia ini, tapi kami terus mempersiapkan diri.
Jangan izinkan kami Roh Kudus, pikiran kami fokus kepada masalah kami lebih daripada kepada Alkitab, lebih kepada Tuhan. Sebab masalah akan selalu silih berganti datang, tetapi membaca Alkitab ada akhirnya nanti. Maka dari itu, biarlah kami mempersiapkan diri sedini mungkin dengan berjaga-jaga. Kelak Engkau datang, kami sudah siap sedia. Kami berdoa buat yang sakit, Bapa di surga sembuhkan dalam nama Yesus. Biar mereka tidak fokus atas penyakitnya, tapi fokus kepada perkara rohaninya. Apakah hidup, apakah berjaga-jaga, maka penyakitnya disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau sembuh, dan Engkau sembuh. Kemenangan dari Tuhan atas kami. Terpuji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.